saya bisa bercerita bagaimana perjalanan hidup sampai pada detik ini. Saat pertanyaan itu di kepala banyak yang saya tanyakan kepada Tuhan, kenapa, dan kenapa harus aku? Dari sekian banyak orang di dunia ini, apakah aku orang yang paling berdosa? Apakah aku orang yang paling hina? Atau apakah aku orang yang paling menjijikan di dunia ini? Pertanyaan itu setiap kali datang sampai 2 tahun berlalu. Semua usaha, dokter, 4 rumah sakit sudah saya jalani. Sampai ke Malaysia tak ada indikasi yang menyebabkan kejadian seperti ini. Saya putus asa, saya berobat ke tempat yang lain juga belum ada hasilnya. Saya berputus asa sampai saya bilang sama Tuhan, gak apa-apa, ketemu di neraka juga ya udahlah, kalau memang itu sudah jalan. Namun ajaibnya Tuhan menjadikan hamba Tuhan yang dari gereja ini dan membawa saya ke satu tempat KKR yang saat itu juga saya berpikir KKR apaan ini gitu, karena saya tidak pernah masuk ke tempat seperti itu. Walaupun pernah melihat, Tuhan hanya sekedar melihat doang, tak pernah tahu apa artinya itu KKR. Namun setelah semuanya berlalu, sepertinya saya ditampar hari itu juga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku datang. Kalau kau memang Tuhan, kasih tahu sama hambamu kalau aku ada di sini. 5 detik setelah aku ngomong kayak gitu, hambanya langsung ngomong. Rasanya itu bertampar habis-habisan. Ternyata Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Namun saya percaya setelah hari itu, saya percaya pada Tuhan bahwa sekarang Dia sedang ambil alih. And He is on His way. Dan Dia lagi dalam perjalanan menuju aku. Sepanjang yang saya jalani ini, saya mengerti bahwa tak semua yang saya ingini itu adalah rencana Tuhan. Di awal-awal saya berpikir, hidup saya udah enak, udah ada ini, udah ada itu, karir saya bagus, punya jabatan yang bagus, uang saya ada, tapi itu tidak membuat rohani saya terbuka. Saya meninggalkan Tuhan, walaupun datang ke gereja hanya doang, nggak ada yang saya bawa pulang. Namun setelah ini semua, saya mengerti bahwa Tuhan sedang mengambil alih dan mengubah rencana semuanya yang ada dalam saya menjadi rencana Tuhan. Semua dihancurkan. Karir saya yang saya membanggakan hancur seketika. Tanggal 31 Juli 2023 saya keluar dari satu perusahaan. Saat itu saya menjabat sebagai senior executive dan atasan saya langsung adalah direktur utama, dan itu adalah posisi yang sangat strategis. Dan itu membuat saya merasa terlalu gampang banget dunia ini gitu. 31 Juli saya keluar. 1 Agustus 2023 besoknya harusnya saya sudah bekerja di satu perusahaan di mana saya bukan melamar, tapi dilamar oleh direktur alias CEO ataupun owner dari perusahaan tersebut. Dengan 3 bulan untuk kontrol satu perusahaan, dan setelah itu after probation saya akan mengontrol 4 perusahaan sekaligus. Itu jabatan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan berkata, oh, it's not you. 1 Agustus saya masuk ke rumah sakit, dan itu diopname 5 hari di rumah sakit banyak kata-kata. Di sana cuma bisa dikatakan autoimun, tapi nggak jelas autoimunnya kayak apa, dan tak ada indikasi yang mengarah ke sana. Semakin mudah kayak gitu, masih mikir juga, wah enak banget hidupmu, langsung dapat pekerjaan tanpa harus melamar. Dari sekian banyak orang yang melamar, mungkin mereka lagi sibuk mencari panggilan, tapi saya sibuk untuk memilih perusahaan mana. Itu yang pertama. Sampai sombongnya itu kata saya melamar di Denmark, di sana sebagai senior HR.
memang sudah berjalan. Lalu di PT Mulia Batino Property sebagai accounting manager. Habis itu di PT Smoex sebagai tax staff senior. Habis itu di Austin sebagai senior finance and accounting supervisor. Terus ada di Jakarta PT Mayora Indah Tebeka sebagai area supervisor, area operational supervisor. Terus di NOV sebagai assistant finance manager. Semua yang saya lamar itu semua dipanggil dan semua lagi ongoing proses. Dan satu dari perusahaan Korea, tepatnya di Kabil, itu sebagai finance and logistic manager. Semua itu setelah proses interview saya berpikir, wah hidupku enak banget ya. Semuanya pada nawarin pekerjaan. Saya sampai bingung mau pilih yang mana. Tapi Tuhan berkata tidak, itu bukan kamu. Jadi baru saya percaya untuk membangun rumah yang besar, rumah kecil harus dihancurkan. Dan semua itu sudah dilakukan. Tak ada lagi yang tersisa. Keadaan seperti ini, saya tahu